Kalau dari penjelasan yang kita dapatkan sebelum jeda dari Bang Ciko dan juga Bang Dev, memang belum ada rumusan-rumusan mendetail yang bisa disampaikan oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta ini untuk bisa mengatasi masalah yang ada di Jakarta. Belanja masalah tadi sudah dikatakan oleh Bang Ciko, Bang Dev juga mengatakan bahwa memang nanti kita akan menunggu apa yang menjadi gebrakan inovasi dari para cagup dan juga cawagup ini. Sambil kita menantikan kehadiran secara online Pak Kamarudin Simanjuntak yang sepertinya juga sudah bergabung dengan kita. Pak Kamarudin Simanjuntak yang mewakili pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Pak Kamarudin, selamat malam. Malam. Baik, Pak Kamarudin, pertanyaan yang sama juga seperti yang saya tadi sempat tanyakan kepada Bang Ciko dan juga Bang Dev. Pak Kamarudin, apa yang dilakukan oleh pasangan ini kemudian untuk membuat Jakarta ini menjadi kota global dan juga mengubah potensi yang ada ini untuk bisa membuat warga sejahtera, kaitannya ini juga dengan lapangan pekerjaan, dengan peningkatan pendapatan yang bisa didapatkan oleh warga Jakarta. Silakan Pak Kamarudin. Baik, pertama-tama yang akan dilakukan apabila Pak Kun jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, pertama adalah merubah sistem perkotaan menjadi sistem perkampungan. Jadi di depan jalan raya maksudnya adalah perkantoran, sementara di jajaran belakang semua perumahan. Jadi tidak lagi bepergian ke Bogor, Bekasi, dan Depok, dan seterusnya. Tetapi biarlah mereka lebih dekat dengan anak dan istrinya apabila dibangun di setiap belakang rumah masing-masing ada perumahan. Dan maksimum itu 1 kilometer jaraknya dari kantor masing-masing itu. Baik. Kemudian, ya silakan terus. Kemudian transportasi yang akan diandalkan adalah transportasi umum. Jadi yang kedua, dibatasi kendaraan pribadi untuk operasionalnya dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Jadi misalnya hari ini tanggal 2. Maka yang beroperasi adalah semua kendaraan yang berplat 2. Angka 02, angka 12, dan angka 22 gitu loh. Yang lain daripada itu berarti melanggar. Demikian seterusnya. Besok tanggal 3 yang beroperasi adalah 3, 13, dan 23 gitu loh. Demikian seterusnya. Oh, ini lebih itulah akan yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui perda. Jadi sehingga rasa hidup, rasa ingin apa di Jakarta itu luar biasa itu loh. Karena akan lancar di segala bidang gitu. Ya, baik. Ya. Oke, itu yang ditawarkan tadi oleh Pak Kamarudin yang juga merupakan perwakilan dari pasangan Dharma Kun. Nah, Mas Agung, kalau kita lihat ini dari proses bagaimana kemudian adanya 3 pasangan ini yang akan mewarnai pilkada di Jakarta. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat ataupun juga untuk menjerat hati para pemilih? Apakah mereka masih membutuhkan program-programnya atau sebenarnya mereka lebih melihat backgroundnya? Siapa yang mereka bisa percaya untuk mengatur Jakarta? Ya, pertama saya apresiasi dulu ke TV One ini karena selama ini bahasan kita kan soal elektabilitas, tapi kali ini soal kapasitas sebagai esensi kenapa seorang pemimpin itu dipilih, dan saya kira ini poin yang positif dan harapannya bisa juga diulas, dibahas di tempat-tempat lain supaya apa? Supaya diseminasi ide-ide para kandidat ini bisa membumi dan akhirnya bisa dibedah bersama-sama oleh semua pihak. Nah, yang kedua, baseline pemilih Jakarta ini didominasi pemilih rasional. Pemilih rasional itu apa? Pemilih yang melihat rekam jejak, visi misi programnya, kemudian soal bagaimana mereka punya dan tanda petik prestasi ataupun kontribusi selama mereka memimpin atau berkiprah. Misalkan ambil contoh Mas Pram sama Mas Rano sebagai duo politisi, saya bilang gitu. Apa rekam jejak selama ini ketika mereka diberi kepercayaan oleh publik? Mas Pram sebagai Menseskap misalkan, kemudian Mas Rano sebagai anggota dewan ataupun kepala daerah di Banten seperti itu. Itu kan dengan gampang track digitalnya jelas seperti itu. Kemudian Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono sebagai duo teknokrat. Nah, itu kan juga clear sebenarnya
sebagai kepala daerah, Kang Ridwan Kamil, kemudian Pak Suswono sebagai politisi, juga ada irisannya sebagai akademisi juga gitu. Nah kemudian Pak Kundarma juga ada duet polisi dengan akademisi kalau saya tidak salah, track recordnya seperti itu. Jadi masing-masing latar ini bisa menjelaskan bagaimana kesiapan mereka ketika dalam tanda petik diuji oleh para pemilih rasional Jakarta. Karena di sini pemilih rasionalnya ada yang kuliah cukup tinggi sama SLTA, kalau saya tidak salah hampir 70%, lumayan tinggi jumlahnya. Jadi kalau misalkan kandidatnya nggak serius, main-main, habis ini. Seperti itu. Yang kedua, kelas ekonominya juga menengah ke atas, pendapatan 4 juta ke atas, itu lumayan mendominasi, seperti itu. Kemudian juga kelompok usianya, saya lihat lebih banyak memang milenial, kemudian di atas milenial, ya, itu cukup mendominasi hampir 60%-an. Nah, pekerjaannya rata-rata pegawai yang memang dalam tanda petik berinteraksi dengan masalah setiap hari, kemudian buruh tidak tetap, kemudian ibu rumah tangga. Jadi para kontestan ini harus mampu melihat demografi, sosiodemografi pemilih itu. Karena masalahnya soalnya misalkan macet, banjir, polusi, sampah, sembako mahal, lapangan kerja sempit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu kalau kandidatnya main-main, nggak serius, selesai. Dengan potret pemilih seperti itu Jakarta, dengan berbagai macam kondisi latar belakang, begitu kan? Siapa kemudian antara 3 pasangan ini yang paling diuntungkan dan juga paling pula difavoritkan? Ya kalau saya lihat yang diuntungkan pasti yang punya rekam jejak pernah memimpin sebuah daerah, otomatis. Karena apa? Karena ini sebagai tantangan buat kandidat yang lain, dalam contoh Mas Pram Masrano, kemudian Pak Kundarma, seperti itu. Karena apa? Karena publik dengan gampang melihat rekam jejak mereka. Tapi ini juga bisa jadi minus ya. Kalau tadi plusnya pernah memimpin, tapi minus juga apa yang dilakukan. Bumerang begitu artinya. Iya, apa yang dilakukan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Bandung misalkan. Kenapa di sana transportasi publik belum terkoneksi, belum terintegrasi seperti Jakarta, kok stuck misalnya. Karena ini penting juga. Karena saya kebetulan KTP-nya Jawa Barat, Mbak Putri. Jadi saya bisa langsung mengatakan, lah ini belum selesai di sini. Kalau kata Pak ya, tadi kan CLBK kan, cucian lama belum kering di Jawa Barat, udah ke Jakarta. Kalau kan seperti itu. Jadi track record tadi bisa jadi bumerang juga, bukan berarti hanya plusnya saja seperti itu. Jadi saya pikir kandidat yang kemudian tidak diuntungkan, Mas Pram Masrano, kemudian Pak Kundarma, bisa melirik ini sebagai bahan kampanye negatif untuk memastikan mereka juga punya kapasitas di waktu sisa kampanye ini, seperti itu. Baik, nanti setelah jeda mungkin bisa diberikan pandangan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber tadi, perwakilan dari masing-masing cagup dan juga cawagup. Ada yang menyinggung masalah aset, Bang Ciko. Ada juga kemudian Pak Kamarudin tadi mengatakan sudah punya konsep begitu detail, mendekatkan rumah dengan kantor, bahkan juga sampai nomor plat mobil dibatasi. Bagaimana pandangannya nanti setelah jeda? Kita akan kembali saat lagi.